Jadi buat masyarakat yang nonton ini sih, terutama Cilacap, kalau sampean masih percaya konspirasi, mending leave dari webinar ini. Pasti saya akan gas habis-habisan. Masalahnya sahabat saya, masalahnya gini, COVID ini tuh nggak ngambil saya. Nggak tahu, mungkin Allah terlalu sayang sama saya, tapi COVID ini ngambil sekitar saya. Guru saya meninggal 2. Kemarin partner saya yang paling saya respect meninggal juga. Jadi COVID ini ngambil sekeliling saya. Kalau dari webinar ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih percaya sama konspirasi, saya saranin leave, karena akan beda pendapat. Jadi masih nganggap bahwa vaksin itu akan membunuh, Dok, leave aja. Saya nggak mau berdebat sama orang kayak gitu. Leave aja, kalian cari edukasi yang lain. Karena di sini saya hanya concern sama orang-orang yang mau dengar. Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh buat Kang Mas dan Mbak semua. Join meeting, join. Selamat datang Mas Yohanes. Sugeng Dalu, Mas. Oke, ini Mas Yohanes angkatan pira ya? Topian ya Mas Yohanes sing topian ge. Join, Pak. Halo Mas Yohanes. Oh ya, sambil menunggu, boleh namanya. Waduh, Mbak Lin. Halo. Wida nih, Wida. Iya, selamat ulang tahun ya. Mana Aku tahun coba. Si Anton suruh bantu. Mbak Lin, apa kabar? baik. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi ya. Terakhir ketemu di Bekasi ya. Iya betul. Itu bantu si Mora dulu coba buat masuk. Ya aku berarti terus nih. Siapa lagi nih tamu kita? Dari sini biar jelas. Mas Budi. Malam Mas Gita. Sugeng Dalu. Kabar Mas. Salam sehat. Mas Budi. Mas Budi. Nah ya, sambil menunggu, nuwun sewu, Kang Mas dan Mbak Yu semua, boleh namanya dikasih ini, jadi depannya nama, di belakangnya dikasih angkatan, boleh di rename. Kayak saya nih, Wida 98 gitu, mau silakan. Terus caranya gimana Mas? Kalau mau ganti ini gimana? Caranya. Mas Bin renamein tuh Mbak Lin, Mas Bin. Sama Mas Budi tuh. Boleh kami bantu Mas Budi angkatan 69 Mas. 69. Oke. Masya Allah. Angkatan muda ya. Wait, no. Kemudian siapa lagi? Mas Johannes angkatan teman-teman admin mungkin bisa bantu. Mbak ini siapa sebelum tadi Wida siapa? Mbak Emilin. Pemberangkatannya. Iya dari Magelang, aku. Angkatan berapa? 69. 2006 ya? 2000. 69. Mbak Elin, apa kabar? Baik. Internet macet sebentar. Mbak Alin ya, ini malam ini Kang Mas dan Mbak Yu, saya ditemani sama Mbak Alin nih. Mbak Alin boleh nyapa ke ini audiens kita, monggo Mbak. Halo Mbak Elin, salam kenal. Halo. Sehat-sehat ya Halo, Mbak. Mbak Alin yang cantik. Oh iya, terima kasih Mas Yohanes. 11-12 sama Mbak Lin sama Mbak Alin ini 11-12 cantiknya. Iya. Ini dengan dia, di Magelang. ini dengan diajeng Iya, siapa? di Magelang. Mas Budi. Salam kenal Iya. Mas Budi. Diajeng siapa ini? Alin, Saya Pak. Alin. Oh kok kayak anakku ya? Oh gitu ya. Airan tahun berapa? Ya, jeng Alin. 79. Oh anak saya 81. Beda sedikit ya. Nah beda-beda tipis. Pak sudah datang juga di sini Kang Mas Bambang Trilaksono, Sugeng Dalu, Kang Mas Bambang. Sugeng Dalu, nggih.
Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Itu nih nama. Di sini juga datang 1B Ferial Bunda Raki nih, Bunda Raki nih. Ini namanya Reza nih, Pak Dokter Reza nih dari Rumah Sakit Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Assalamualaikum. Yo, sehat. Tambah Maaf, aset, ini namanya belum diganti nih pakai Zoom. Ganti Biar dulu, pakai Bang. anak nih. Buka terkuak rahasianya. Mas Hidayah. Halo, ada Mbak Hana. Ayo. Halo, Hana. Bye. Sehat ya. Ini Mbak. Iya, terima kasih. Senang banget. Oh ya, namanya boleh diganti. Boleh teman-teman, Kang Mas Bayu. Namanya boleh ditambahkan. Jadi nama plus angkatannya berapa? Kayak Hana 98 gitu. Kayak saya tuh Wida 98. Aduh, apa? Hana 98. Ya nggak apa-apa di sini. Dalam maning. Kita jadi keton nom kan akhirnya itu. Ini kan ketemu sing sumuran. Balin ada ya Mas Wida, nyong tuh ada ya. Gue boten. Sama Mas Edo Dua ya. angkatan 69. 69 loh. Sama Mas Edo ya, Tuan Mas Edo tuh. Mas Edo tuh. Oke, kita tunggu Mas lagi. Bambang Trilaksono. Ya. Salam kenal Mas Bambang. Alhamdulillah. Salam kenal Mbak Hana. Oke. Halo Mbak Lin. Iya. Udah 90 orang masuk nih. Mbak Hana angkatan 9? 98, bentar. Oh, 98. Gantinya. Iya. Mbak Lin. Bentar. Aduh, ini gimana? Ini dulu kalau saya ujian, saya nonteknya sama Mbak Hana, Mbak Lin. Oh, gitu. Jadi saya nyonteknya sama Mbak Hana. Jadi kelulusan saya 50% itu didukung sama teman-teman sekelas gitu. Oh. Jadi 50% dari saya, 50% sumbangan sebetulnya. Begitu ya. Termasuk Aan. Ini ada Udah masuk juga. Mas Reza ya. Ini Mas ada Reza. Muji Rahayu, Bentar, ini video ya? Mas Yudi 98. 97 mana Balin? Boleh disapa teman-teman 97 Balin? 97. Ini udah suara udah keluar terus semua keluar ya udah ya tinggal. Mas Agus Sugeng Dalu, Mas Agus Sugianto. Ya Sugeng Dalu juga. Kabar sehat, alhamdulillah. Ada lagi masuk, ada Mas Helmi Kamila, Iya. ada Mbak Verina. Ini lagi di jalan Mbak Verina ya. Halo Mbak Fer. Saya lagi di jalan. Masih tetap bisa ikut ya, support kita ya. Matur suwun ya. Terima kasih banyak. Kita sapa lagi sambil menunggu teman-teman yang lain join. Mungkin boleh nyapa juga Kak Mas Mbak Yu kalau mau menyapa temennya yang barangkali masih inget-inget wajahnya. Waktu dulu masih. Di mana sekarang? Saya Lokasi di Bogor. dimana tempatnya, Mas Wida? Kang Mas Budi, saya di Bogor. Oh, Bogor. Di Bogor. Kota kota apa gue? Kota hujan. Ceriping, orang Ceriping apa bilangnya ya? Gimana? Untuk Ceriping itu apa loh? Untuk stick. Apa itu? Umbi. Cukup Mas. Tales, iya. Tales Bogor. Tales Bogor. Kang Ari BW, apakah ini benar Bati Renyo? Ini sepuh Cilacap mana nih Mas? Istri Bowo barang belum muncul ya? Nek ora tau belum pas barang gawe ki nang mutu kayak mereka ada Mas Tarbo akan anak belakang aja. Alin dulu dinas di mana sekarang? Dia nyoba tambah Bapak kono ya. Alin. Balin ada ditanya dinas di mana? Oh, saya sekarang di Jakarta, Mas. Di mana? Di Jakarta Barat.
Oh, anakku di DKI kerjanya. Oh gitu. Boleh kenalan sama saya nanti kita janjian di sini. Oh iya nanti. Tentang kok. Kalau Mas Budi di mana sekarang? Mas Budi Haji Tirto di mana sekarang, Mas? Katanya dia ngomong. Gue harus lupa. Sosok ini hilang IP ya. Ngelarang ngaloni. Ya kan tadi ya kan. Wah, iya udah bemuat. Alhamdulillah ini malam ini udah 130 kamu dan Mbak Yu masuk ya. Silakan boleh saling menyapa kalau ada yang dirasa oh ini teman saya, ini dulu teman sebangku, silakan ya disapa, silakan. Dulu semua ganti pakai angkatan ya di belakang nama. Betul. Frida, Mbak Alin, absen saya masuk. Hai Mas Gatu. Aduh. Ini yang paling alim sampai bilang Mas Gatu ya. Pada anu webit. Oke. Lalu Setoyo, Kang Mas Bayu, teman-teman. Oke, Kang Mas Bayu yang bisa di-rename, jadi malam ini supaya kita bisa bertugur siapa dengan enak, boleh namanya ditambahkan angkatannya, misalnya kayak Mbak Hana 98 itu udah ganti. Mas Andri Sukanto boleh ditambahkan kalau bisa ya, kalau bisa di belakangnya titik tambahkan angkatannya. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Wida. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Aman, angkatan 97 standby di Denpasar. Siapa ini? Siapa? Namanya Allah liman hamdah. Allah. Oke, kita sapa. Ada Mas Guntur 96, Mas Dadang 97, Mas Dadang masih kimutan karo Widor ke Mas Dadang ge, jajal ge. Biar ge sing di apa ya dididik karo Mas Dadang ge. Mas. Lebih jos ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ini kalau nggak ada Mas Dadang ya mungkin orang kayak gie ya. Allah. Mas Dadang andalan ya kan? Motivator andalan. Ayo motivator andalan. Terima kasih Matur Sun. Ada juga di sini ada Mas Reza. Saya ingat ini Mas Reza siapa ini Mas? Mas Reza. Kabar baik. Dan Muhammad Reza. Oh ya, nama boleh namanya ya. Nama dari Kang Mas dan Mbak Yu boleh namanya ditambahkan plus angkatannya ya. Jadi misalnya Mas Dadang 97, Mbak Nila itu boleh ditambahkan Mbak Nila kalau bisa ya, kalau bisa silakan. Oke, ada lagi Mas Reza 98 tadi udah masuk. Mbak Esther. Esther, selamat malam. Esther di kota apa Mbak Esther? Lagi di kota apa ini? Lagi di kota apa? Di Cilacap ya? Iya, jaga gawang. Kalau di Cilacap, bakso Pak Trisno masih buka nggak ya? Saya udah 3 tahun, 4 tahun ini, 4 tahun nih saya nggak pulang nih. Ayam kali. Masih buka. Ayam apa? Ayam. Bu Siwi gimana, warung Bu Siwi masih buka nggak, termonitor warung Bu Siwi? Aduh, lama nggak main ke sekolah. Oh, bukan area jajahan ya, tempat Bu Siwi. Ya, kalau Mas Yosi, ya, halo. Mau nyapa teman-temanku yang 99 ya. Siapa ini? Oh, silakan, baik. Ya, baik. Teman-teman 99, makasih udah masuk. Siapa aja tuh semuanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, luar biasa. Ini udah 153 ya masuk. Belum dapat. Tunggu. Vida, Oke, ya. nyapa satu peserta nih, namanya Mas Guntur. Mas Guntur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Hai Mas Guntur. Sebentar, ini Mas. kayaknya nggak masuk suaranya. Sebentar. Masuk Mas Mabuk. Malin, kita gantian nyapa yuk. Ini kan udah ada dari 96. Kita sapa. Malin sapa 96 dulu, coba. Suaranya mana? Gitu. 96 nih. Suaranya mana? Coba. Apa sih? Kangen sama Edo gua. Halo Mbak Emilim. Halo. Oke ya. Siapa lagi Malin 97 disapa dong. Oke. Mana suara anak? Mana nih anak 97 suaranya? Biar heboh. Bersuara malah Raisen. Emang 97 mungkin. Mas, kok bener gelap, Mas? Zoom ya. Saya suara bukan Raisen Mas Gatu. Ini malah ngasih jempol. Suara. Ayo ulangi lagi ya 97 biar kompak. Yo. Makanya apa? 97 mana suaranya? Halo. 97. Halo. 98 mana suaranya? 97. 98. Yo, 98. Tidak, kamu meskipun yang angkatan paling muda nih di sini. Ayo. Oke, ya. Aku nyapa yang 99 ya. Oke. 99, mana suaranya? Bosan dia ngeliat aku ya. Tuh 99 ada kan? Ada Yi. Yeay. Kasih ya. Ini ngajak 99 tuh luar biasa loh ya. Agak susah angkatan aku tuh. Mana yang susah? Wah, iya. Makasih 99. Baik, ini kita sudah masuk 165 ya. Kang Mas dan Bayu, waduh bersyukur banget ini bisa sama-sama kumpul ya. Lihat, bener ya, lihat Mas Reza, saya itu ya, ingat lagi waktu dulu saya sempat main ke Rumah Sakit Pertamina Cilacap ya, ke tempat Mas Reza dibikinin mie goreng. Waktu itu, itu benar-benar dipinjemin majalah segala macam. Mas Reza, makasih loh, Duk. Motivator saya itu Mas Reza dulu ya, dokternya kemana-mana ya. Thank you Mas Reza. Mas Reza ini yang dokter Reza itu ya? Iya, yang di Rumah Sakit Pertamina kemarin sempat jadi PLT di Rumah Sakit Umum ya, Mas Dokter Reza ya? Ya, kemarin Mas Vida kemarin sempat di Rumah Sakit Cilacap, RSUD Cilacap. Ya, ketemu lagi, Dok. Ya, makasih. Sekarang di Majenang saya. Oh, di Majenang. Kepala Majenang ya. Kalau Rumah Sakit Majenang ya, Dok. Oke. Baik, ini udah ada 165 ya. Baik. Oke, ada Mbak Dini Ayu 99, Mbak Din. Apa kabar, Mbak Dini? Di mana ini? Masih isoman di Cilacap. Ini lagi isoman. Oke ya. Nanti siapkan pertanyaan buat Pak Dr. Tirta, siapkan pertanyaan buat Mas Dr. Arif, siapkan pertanyaan buat Mas Bayu. Nanti kalau ada pertanyaannya, boleh nanti di tab-nya ada linknya. Siapkan pertanyaannya. Gitu. Oke, Mbak Alin, disapa juga sedulur-sedulur Kang Mas Bayu, sing ngisi seger-seger, buker-buker ngalahin awake dewek dari Ikas Maricap. Mbak Alin, disapa Mbak Alin. Ya, mana nih? Ikas Maricapnya, Wida bisa bantu aku nggak? Wakilan aja, Mbak Emilin, Mbak Lin. Oh ya. Boleh disapa teman-temannya Ikas Maricap, Mbak Lin. Jadi ketawa aku. Halo teman-teman Ikas Maricap dari segala angkatan. Kita salut ya ke angkatan sama 96, 98 yang oke banget deh menghadapi hari ini. Selamat.
kita apa ya? Kita ucapin selamat yuk, teman-teman semua. Selamat datang. Mas Wida. Mas Dadang masuk. Kalau saya ingat Mbak Lin itu ingat selamat ulang tahun pokoknya. Oh gitu, kenapa kak? Karena beliau selalu mereminder kita ulang tahun semua. Iya benar. Kemarin saya dapat di story saya itu selamat ulang tahun dari Mbak Lin loh. Kirim balon-balon kemarin ya. Dalam kesempatan ini bagi adik-adikku semua yang belum mengirim data ke aku, kirimlah data ulang tahun, tempat tinggal di mana. Benar. Ya. Jadi kalau yang setiap hari yang ulang tahun gak ada yang nyapa, pasti dapat sapaan dari Tante Lin. Terima kasih. Kirain kirim ampau. Sing senengane diwai ating rogo rempel ae sing kayak iki ya. Mas Rizal omahe bae lah, Mas Rizal kayak 97 omahe bae iki kayaknya 97 mau ya sing ngomong kayak gue. 96 Edo kok. Oh kan kelihatan Edo, aku kangen karo Edo ya. Mas Edo. Edo. Halo, assalamualaikum Mas Yopi. Edo. Ada Mas Yopi. Mas Yopi. Pak. Mas Edo nyari siapa? Ada gambarnya. Ada Mas lagi di Kumara, jalan. Ketua OSIS 95 juga sudah hadir di sini. Ketua OSIS 90? 5. Mas Siapa Didin itu? Komara. Mas Didin Komara. Didin dong berarti. Didin Komara ya. Sugeng Rawu, Mas Didin Komara, terima kasih atas kesempatannya kita bisa sama-sama join ya di webinar ini. Cilacap bersatu tanggap COVID-19, matur suwun. Mbak Alin, Ya. jamnya ini sudah 19:19 waktu Indonesia bagian Bogor. Ya, kalau di siapa tahu beda. Bogor kadang suka beda waktunya, suka kecepatan. Gimana? Kita bisa mulai kegiatan kita ya, agenda kita malam ini ya. Boleh. Oke, ya. Mulai aja ya. Oke, kita mulai. Mas Bin, nun sewu, bukannya saya memerintah Mas Bin angkatan 97, saya bisa kualat soalnya. Tapi hari ini Mas Bin bertindak sebagai ini ya, sebagai operator kita. Mas Bin, mungkin teman-teman yang lain sementara boleh di mute dulu. Oke, teman-teman panitia boleh di mute dulu untuk peserta yang Dari lain. lebaran itu baru masuk ini. Oke, unmute. Oke, Mbak Alin boleh unmute dulu, Mbak Alin. Oke, diklik dulu itu. Oke. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam ini menjadi manfaat dan berkah buat kita semua. Mbak Alin, kita mulai ya. Pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa, suaranya standby. Matur suwun, Kang Mas dan Mbak Yu telah berkenan untuk bergabung dengan kita ya, bukan kami ya, kita, karena kita itu satu rumah, sama-sama kelahiran dari SMA Negeri 1 Cilacap. Alhamdulillah, kasih plus buat kita semua dong. Yang mau ngasih jempol boleh, Mas Gatu mau ngasih jempol ya, Uli lah, ngasih jempol lagi, resen, pencet jempol ya, Mas Gatu. Boleh gitu ya. Oke. Itu Mas Joko Santoso baru masuk, Mas Joko. Ya. Malam ini matur suwun atas kehadirannya kakak ya, Kang Mas Mbak Yu dari angkatan 95 tadi terdengar ya, angkatan 97, angkatan 98, angkatan 99, dan yang tersayang ini Mbak Lin ya, matur suwun teman-teman dari IKAS Maricap dari multi angkatan. Ya, dari multi angkatan, matur suwun sudah bergabung dengan kita semua. Kang Mas dan Mbak Yu, malam ini kita akan sama-sama masuk di webinar yang bernama Cilacap Bersatu Tanggap COVID-19. Mbak Lin, silahkan.
Boleh dibuka. Selamat bertemu kembali di webinar Forum Komunikasi Angkatan 95, 96, 97, 98, 99, dan semua angkatan yang saat ini berkesempatan untuk bersilaturahmi. Nah, untuk saat ini kita akan melihat susunan acara. Silakan. Oke, matur suwun Mbak Lin. Nah, malam ini ada beberapa acara yang akan kita jalanin. Yang pertama greeting tadi sudah. Nanti terus kemudian kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya karena kita bertepatan nih sebentar lagi 17 Agustus dan juga kemarin kita baru dapat medali emas ya. Tim kita tunggal double ganda putrinya dapat emasnya alhamdulillah. Terus kemudian nanti akan ada doa dari perwakilan 97 Mas Gatuk. Kemudian nanti kita akan ada games, siap-siap main game dan ada hadiahnya. Nanti gamesnya adalah sambung kata ngapak ya. Jadi siapin ilate, disiapna ilate. Ngomong ngapak disambung-sambung, oke? Ya, terus kemudian nanti akan ada opening speech dari Mas Gatuk sebagai motor dari kegiatan, dari Mas Edo sebagai motor kegiatan kita malam ini. Terus kemudian akan ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Mas Bayu, ya, seorang psikolog dari 98. Alhamdulillah beliau berkenan join di sini. Kemudian ada Pak Dr. Arif dari 97 dan nanti akan join juga Pak Dr. Tirta nih ya. Pak Dr. Tirta akan join untuk kita sama-sama sharing seputaran tentang COVID-19 dan nanti diakhiri dengan ada beberapa pengumuman dan closing. Mbak Lin, dilanjut. Mengawali kegiatan malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan kepada Mas Gatuk, waktu dan tempatnya. Silakan. Nuwun, Mas Vida dan Mbak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, betoyo, rekan-rekan, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik semuanya yang tergabung dalam Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Cilacap. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, mari kita tundukkan hati kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, seraya kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan izinkan saya untuk memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada malam hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara webinar Cilacap Bersatu Tanggap COVID-19. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Jadikanlah acara ini sebagai wadah silaturahmi kami, sebagai keluarga besar alumni SMU Negeri 1 Cilacap, agar kami dapat saling tolong-menolong dengan saudara kami yang sedang Engkau uji dengan wabah penyakit COVID-19. Ya Hafidz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas dalam menghadapi cobaan wabah ini yang Engkau berikan. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada malam hari ini sebagai amal ibadah kami, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan
untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolonganmu dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa para pendahulu kami, ayah dan ibu kami, guru-guru kami, rekan-rekan yang kami cintai, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Ghafur, apabila ada rekan kami yang telah mendahului kami karena meninggal wabah COVID-19 ini, wafatkanlah mereka dalam kondisi husnul khotimah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedoyo. Saya serahkan kembali ke Mas Vida dan Mbak Alin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Gatu. Berikutnya kita akan sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada negara kita tercinta Indonesia. Silakan Mas Bin. Terima kasih. Demikian hikmatnya lagu Indonesia Raya.
Dan sebagai perwujudan rasa terima kasih kita juga ke tempat kelahiran kita sama-sama, rumah kita tercinta, kita akan sama-sama mendengarkan Mars SMA 1 Negeri Cilacap. Dipersilakan, Mas Bin. Sekolah menengah tingkat atas SMA 1 Cilacap membentuk manusia Pancasila yang cakap serta susila. Sekolah menengah tingkat atas tempat belajar dan berkarya dengan tekun dan semangat menuju cita-cita. Sekolah menengahku tercinta SMA 1 Cilacap mendidik putra-putri yang berguna untuk bangsa dan negara. Sekolah menengah yang ku bangga pembina kader pembangunan dengan penuh pengharapan Indonesia bahagia. Ya Pak Kai. Itu siapa? Baik, demikianlah lagu yang mengingatkan kita kepada ruang-ruang sudut-sudut di mana kita sempat sama-sama bermain, belajar, dan gembira ya. Mas Bin, boleh next slide-nya. Ini dia, ini adalah SMA 1 sekarang, jangan ngarep ya, ini Bapak, Kang Mas, dan Bayu nggak kenal nih sama wajah ini. Ini sekolahan mana, kata Mbak Hana. Mas Edo protes. Ki sekolahnya siapa tuh? Sekolahnya nyong ge. Ya, next. Bingung Bob ke sekolahnya siapa gue jajal. Ayo next lagi. Ya, cantik dia sekarang ya. Wah, cantik, rapih ya. Pohon itu pohon cemara gede-gede udah nggak ada rupanya Mbak Hana. Ya, Mbak Dini, Mas Gatus, Sangka ya. Oke, next lagi. Kita lihat. Next lagi. Nah, inilah tempat saya dibesarkan. Kalau nek kiye nyong tau disetrap ke nang kene mbiyen kon mlebu ngene gara-gara lagi pelajaran PPK PMP mbiyen ya, pelajaran PMP diselentik karo Pak Guru kon mlebu kene. Oke wis Malin, ini kan kita ketemu nih sama Kang Mas Mbak Yu ya, yang mungkin juga udah lupa bahasa ngapak kayak aku tadi ngomong ya. Jadi kepriwe plek-plek-plek ya. Sadar gue Mas Pambudi 97 apa bisa bahasa ngapak ya Mbak. Kita akan latih teman-teman ini semua ya, akan tes ya dengan bahasa ngapak, oke? Kita akan main kata sambung bahasa ngapak. Saya akan kasih contoh sama Mbak Lin ya. Saya akan kasih contoh sama Mbak Lin nih. Perhatian dulu semua. Aku karo kowe disit ya. Oke? Begini, yang saya sebut namanya, silahkan keluarkan satu kata ngapak, tapi harus dalam urutan kalimat. Ya. Nanti kata-kata yang paling unik, nanti akan mendapatkan hadiah dari Mbak Halim. Oke ya. Tapi saya latih dulu nih. Hadiahnya uang elektronik. Oh, tidak sebut merek, tapi uang elektronik bisa dikirim sampai ke Jerman tempatnya Mbak Hana, bisa lah. Oh, orang mangan-mangan karo kowe ya? Makan karo nyong ya gigu ya. Malah orang enak mangan kok. Gigu ngerti gigu orang ngerti gigu. Nah, wis. Balin mulai dari saya. Wida. Nyong, Balin. Turu. Karo. Pacare. Ini turu karo pacare. Ora. Ora uli. Balin jarku kalem ya jebulannya nyong turu karo pacari jajan. Jebang bayi kelakuannya ya. Kan orang uli. Ya, oke. Dimengerti ya permainannya ya, Mas Agus Sugianto, dimengerti permainannya ya. Oke ya. Mas Teguh Kuatno, Mas Teguh,
ngerti ora 98 permainannya gue. Ngerti ora nangkep ora nyendak ora ge. Nyendak lah. Wis, oke ya. Oke, wis ya. Mulai ya. Bahasanya oleh bahasa ngapa? Hanya bahasa ngapak kita boleh main. Oke, siap-siap. Kita mulai dari Mbak Eyi 99. Mute. Wih semangat mute ke priwe sih. Mbak Eyi 99. Nyong. Oke. Mas Joko Santoso 98. Dolan. Nyong dolan. Mas Budi Hartirto 69. Aring laut. Satu kata Mas, satu kata. Aring laut gue 2 kata. Ulang. Jonjang. Engkau disit. Kalem Mas, kalem. Kita mulai berawal dari Mas Budi Hartirto ya. Satu kata dulu Mas. Satu kata aja lu. Nek lu dis kualitas. Mas Budi Hadi Tirto 69. Silakan satu kata. Jonjang. Oke. Mas Yoki 96. Apa Jojon gue ya? Kisik. Jonjang berarti. Bis, bubar. Mulai. Bis. Tapi cocok oleh hadiah Mas Budi Malin. Jonjang ya. Istimewa banget kata-katanya. Oke ya, kita mulai lagi. Mas Teguh Kuatno 98. Satu kata awal. Lowok. Apa? Lowok. Jalanan karet ya lu. Pasangan. Apa sih gue? Gue Cilacap pengen di Ngerti Mas, orang ngerti. Terlalu pinggiran kayaknya. Lowok. Aduh. Liane sing ngeten umum sih Mas. Bahasa Dipala ya, Mas. Ya sudah. Angel ya. Gampang ya. Si gampang banget lah. Gampang. Yo. Rubes. Mendoan. Mas Reza 98. Rubes. Mendoan Rubes. Mbak Hana 98. Tukune. Mendoan Rubes Tukune. Ini nomor itu doang 7. Mas Ferdi 99. Mendoan Rubes Tukune Mas Ferdi 99. Nang warung. Oke, bahasa kata sambung ya. Mas Yoyo 99. Kampil. Apa? Kampil. Ini apa kue? Kampil apa sih? Yud. Kampil itu bantal, Mas. Kampil. Yud, yang agak dimengerti gitu loh, Yud. Mau jadi bingung loh. Sorry ya. Sorry Kang Mas Bayu. Sabar dulu. Pakailah bahasa ngapak yang sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke? Emang pantal gue pantal. Pantal. Kita ulang maning sebisan maning kita terakhir ya. Oke, ya. Bahasa ngapak dengan EYD ya. Oke, Mas Sandra 98. Kata pertamanya Mas Sandra. Kowe ngomong Mas Sandra ke Bresge. Madang wis lah. Madang, oke Madang. Mbak Mariam 97. Suara nggak masuk. Apa? Madang Nang. Oke. Mbak Uce 92. Madang Nang. Mbak Uce 92. Ayo kowe Mbak Uce, kowe bingung kowe. Madang Nang. Mbak Uce 92. Ora bisa, ora teng. Ilate melintir. Oke, Mas Guntur 96. Orang nyaut Mas Guntur, wis ke. Mas Layung 97. Madang Nang kelas. Oke. Mas Erwin Triono 97. Jajal Madang Nang kelas terus. Kok Triono? Yunanto, ya. Salah, nggak pakai kacamata plus. Satu kata apa? 2 kata? Satu kata, Mbak. Kencot. Madang nang kelas kencot. Mbak Erni 97. Madang nang kelas kencot, Mbak Erni. Kabarnya Apa gue, Mbak Erni? Oh, suaranya orang mebu. Dis. Mbak Indri 97. Yomei. Madang nang kelas kencot diomai. Mas Dindin Komara 95. Ala wis bisa ora jajal Mas Dindin. Ketua OSIS be bisa ora jajal.
kelas diomai tanggane. Terus apa? Ngising. Omai terus ngising. Ngarang banget loh. Benar guys. Dan saru banget omongannya dan saru. Oke, baiklah Kang Mas Bayu, itu tadi latihan bahasa ngapak sejenak. Terima kasih, kita boleh kasih buat kita semua kembali. Ternyata tidak cukup ya kita berlatih ini ya. Baik. Ini seru ya. Ya, Mbak Lin tadi ada kata-kata menarik dari siapa? Aku tadi milih Mas Budi. Jonjang ya, Jonjang. Ya. Mas Budi Artinya siapkan. apa ya? Jonjang itu artinya permainan yang beraturan. Umpet-umpetan. Permainan yang beraturan. Petak umpet. Jonjang umpet. Jonjang dodok ya kan. Jonjang dodok kamu tahu nggak jonjang dodok? Jonjang sambil ngeden. Ora ya wis. Kok ngerti nanggur. Parah. Ngising loh gue. Ya. Insting jenenge. Aduh. Oke, kita akan masuk kepada topik acaranya. Kang Mas dan Mbak Yu, sebisa mungkin kita menggunakan nama dan diikuti dengan angkatannya. Yang kedua nanti akan di-mute semua oleh panitia sembari nanti kegiatan berlangsung. Kemudian dianjurkan untuk partisipan membuka video. Yang keempat, mohon partisipan dapat mengisi form nanti untuk Q&A dan registrasi, nanti akan sambil jalan. Yang kelima adalah partisipan yang sedang isoman dan mungkin terpapar COVID sedang terdampak, silakan nanti boleh langsung bertanya ke narasumber begitu ya. Jadi manfaatnya langsung dapat. Next, Mbak Lin, ada pembukaan kabarnya dari motor penggiat kegiatan kita, silakan Mbak Lin. Oke, terima kasih Mas Vida. Di sini kegiatan kita pada malam hari ini semuanya kan bertujuan untuk positif ya. Nah, kebetulan motor dari terselenggaranya webinar Forum Angkatan 96, 97, 98, dan 99 ini adalah Mas Edo dari Angkatan 97. Mari kita dengarkan selayang pandang dari Mas Edo. Silakan Mas Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bintoro, maaf ya. Terima kasih teman-teman semua, Kakang Mas, Mbak Yu, teman-teman adik-adik saya yang sudah hadir, berkenan hadir. Penghargaan tertinggi dari kami Forum 96, 97, 98, 99 bahwa teman-teman bersedia hadir di sini, bersedia untuk kita kangen-kangenan, sekaligus bersedia untuk belajar bersama, edukasi bersama tentang apa yang sedang terjadi di negara kita, yaitu pandemi COVID-19. Ada sedikit pesan dari teman-teman di sini semua, bahwa diharapkan di samping kita sama-sama mendengarkan edukasi dari para narasumber yang ada di sini, diharapkan dengan adanya forum seperti ini, kita dapat semakin bersatu, semakin dekat silaturahminya, kemudian saling untuk kontak, sehingga kita bersama-sama dapat melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Forkom 96, 97, 98, 99 adalah sebuah forum komunikasi yang tidak hanya dibentuk untuk mewadahi teman-teman 96, 97, 98, 99, tapi dibentuk juga untuk mewadahi seluruh alumnus dari SMA Negeri 1 Cilacap dalam rangka terutama untuk menghadapi dan berkoordinasi tentang pandemi yang ada di tahun-tahun ini. Malam ini kita akan mendengarkan ada Dr. Ahmad Arif yang kebetulan beliau sebagai garda terdepan di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Kemudian di sini juga ada Mas Bayu dari 98 untuk memberikan advice dari sisi psikologisnya, dan sebagai prime time-nya alhamdulillah berkat dari usaha teman-teman Forkom, terutama terima kasih sekali lagi untuk Mas Yosi Christopher sebagai kontak personnya, bisa untuk mengundang Dr. Tirta.
penghargaan saya tertinggi untuk teman-teman 97, 98, 99, dan 96 yang sudah bekerja keras untuk terjadinya acara ini. Terima kasih untuk Mas Handi, Mas Bayu juga yang kadang-kadang juga nyerempet-nyerempet bahaya untuk berjibaku di jalan untuk mengadakan pelayanan gerakan sosial kepada teman-teman yang sedang isoman di Cilacap. Insya Allah dengan adanya forum ini kita akan semakin kuat silaturahminya dan insya Allah Forkom bisa mewadahi teman-teman untuk menghadapi ini semua. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih, sukses dan silahkan mengambil manfaat dari apa yang sudah kita lakukan malam ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Wida dan Mas Alin, monggo. Waalaikumsalam. Kewalik Mbak Wida, Mas Alin. Mas Wida, Mbak Alin. Ya, maaf. Sambil memang terbiasa sambil jadi admin ini. Matur suwun Mas Yosi, demikianlah niat-niat kegiatan kita sepertinya sungguh sangat mulai. Yosi, Mas Edo. Mas Edo tuh aku jadi kewalik, dibales deh kayaknya. Matur suwun Mas Edo, buat tadi tujuannya yang sungguh sangat mulia, semoga ini adalah awal, embrionya, dan kemudian bisa bergulir lagi menjadi sebuah gerakan yang lebih bermanfaat lagi buat kita semua, terutama alumni 98, 99, 95, 96, 97, dan seterusnya, gitu ya. Kang Mas dan Mbak Yu, next boleh slide-nya. Hari ini kita akan berkenalan. Oh, ini ada foto-foto beberapa, ya. Yang update ini ada foto-foto beberapa. Oke, mungkin next dulu sambil jalan, ya. Kita akan nanti berkenalan dengan Mas Bayu. Beliau adalah seorang psikolog, tapi yang spesial beliau juga hari ini sudah menjadi seorang penyintas dan alhamdulillah sehat walafiat, dan sekarang keliling-keliling kota Cilacap melakukan backup isoman. Bagaimana pengalaman Mas Bayu, apa-apa saja dari area psikologis yang bisa menemani kita menghadapi pandemi ini? Waktu dan tempat boleh Mas Bayu, silahkan. Monggo kersa Mas Bayu. Ya. Baik, langsung silakan Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, teman-teman semua, adik-adik semua, para senior-senior, sesepuh, izinkan saya untuk sedikit memberikan testimoni. Kebetulan saya adalah seorang psikolog dan saya juga seorang penyintas. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman yang saya hadapi, kemudian coba saya masuk dalam nanti sedikit teori untuk menjadi bekal. Bukan berarti terus kemudian kita berdoa, kita berharap yang belum pernah harus kemudian menjadi, tidak, nauzubillah min zalik. Tapi minimal nanti bisa menjadi sebuah menjadi sebuah arahan, menjadi sebuah bekal kalau misalnya ada saudara atau ada kerabat yang tertular COVID. Saya tertular COVID di awal bulan Juli, jadi bulan lalu, di mana saat itu angka di Cilacap sedang mulai meninggi dan kemudian tingkat okupasi rumah sakit juga cukup tinggi. Nah, jadi kalau kita bicara COVID, itu adalah sebuah stimulus dari luar yang kita tidak bisa kontrol, dan apalagi banyak sekali informasi-informasi baik yang resmi, baik yang hoax juga banyak sekali, dan itu otomatis akan mempengaruhi kita. Nah, apalagi pada saat ini yang kita lihat adalah bahwa COVID itu lama-lama mendekat ke lingkaran kita. Ya, kalau awal bulan-bulan sebelumnya kita nggak kenal, kalau sekarang kok lama-lama jadi ini siapa, ini teman siapa, ini omnya siapa, ini tantenya siapa, sehingga membuat kita juga menjadi lebih terpapar dengan berita-berita. Nah, kemudian sekarang juga sudah tidak bisa kita lihat tracingnya, kita ketularan di mana, karena saya juga merasa sudah pakai prokes yang cukup ketat, tapi ternyata tetap terpapar. Oke, sekarang saya akan cerita dulu. Jadi awalnya saya itu kira-kira hari Rabu kalau nggak salah, sore-sore saya mulai merasa tidak enak badan.
sudah mulai ngerasa greges gitu kan. Nah, saya mengajak teman-teman semua di sini untuk coba sedikit scanning badan. Buat saya, rasa flu itu kita sering sekali dari kecil kita flu. Tapi pada saat sore-sore hari Rabu itu flu saya berbeda dengan flu yang lainnya. Nah, inilah yang saya bilang bahwa ketika kita bisa scanning badan, bahwa flu-nya itu berbeda, maka saya langsung dengan sigap untuk pisah kamar, terus pisah kegiatan dengan anak istri. Jadi saya berpikir kalau apa yang saya lakukan ini bisa dilakukan oleh semua orang, meskipun flu hanya masalahnya flu, tapi kalau misalnya sudah agak sedikit nggak enaknya berbeda, kita harus sudah mulai ngambil tindakan. Janganlah terus kemudian kita terpengaruh dengan itu cuma flu. Nanti kalau misalnya dicek ya pasti. Nah, itu kan juga sesuatu yang absurd, sesuatu yang tidak jelas. Nah, kemudian saya di hari itu sudah langsung misah. Dan besok paginya saya langsung tes antigen untuk memastikan apakah memang saya terpapar atau tidak. Dan alhamdulillahnya ternyata hasilnya memang positif dari tes antigen. Nah, ini yang mau saya sampaikan tuh begini. Kita itu adalah pada saat COVID itu adalah sesuatu yang sudah menjadi problem umum, yang menjadi sebuah masalah umum, dan kadang-kadang itu sesuatu yang menjadi sangat menakutkan buat kita. Nah, pada saat saya divonis dari kertas di salah satu klinik di Cilacap bahwa saya positif dari antigen, reaksi saya sama dengan orang-orang kebanyakan. Reaksinya pertama adalah pasti menolak, pasti menyangkal, enggak. Jadi itu adalah reaksi normal pada saat kita menghadapi situasi-situasi yang kita sendiri tidak suka, kita tidak menghendaki, misalnya kematian, misalnya bencana, kita pasti menolak, itu bukan saya nggak mungkin. Dan itu juga juga yang saya alami. Jadi kalau nanti ada teman-teman di sini terus ada teman atau kerabat yang kemudian divonis positif, kemudian dia menyangkal, itu ada reaksi yang sangat normal. Jadi kita pasti nyangkal dulu. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri, bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Jadi pada saat saya di klinik saya menyangkal, tapi terus kemudian saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Sambil di jalan, kemudian saya hubungi orang rumah, mengabarkan bahwa saya akhirnya positif, dan kemudian silahkan untuk persiapan kita untuk benar-benar isoman. Kalau yang sehari sebelumnya kan isomannya karena memang untuk jaga-jaga, kalau ini sudah positif. Jadi memang kenapa saya melakukan hal itu, karena memang di rumah saya ada 2 anak kecil, kemudian istri saya juga sedang hamil, jadi saya harus ngambil tindakan yang cepat, dan itu yang harus dimiliki, mental itu, mindset itu yang harus kita miliki semuanya, meskipun mungkin tanda-tanda gejala-gejala yang kita alami tidak terlalu besar, gitu ya. Dan posisi penyangkalan itu adalah sebuah posisi kritis di mana kalau kita tetap menyangkal, maka kita akan menulari anggota keluarga. Gitu. Itu yang titik kritis, karena hampir sebagian besar orang yang mengalami musibah diawali dengan penyangkalan. Nah, setelah itu saya isoman. Apa yang saya lakukan? Nah, ini saya akan sedikit berbagi. Saya coba untuk tenang, saya coba untuk melihat apa yang bisa saya lakukan, kemudian saya coba untuk berpikir, saya punya sumber daya apa untuk isoman? Saya punya sesuatu enggak untuk ketika saya isoman? Saya coba, ternyata saya merasa saya punya keluarga yang mendukung. Saya juga punya beberapa teman nakes, seperti dokter, psikolog, teman-teman psikolog, dan juga apoteker, yang kemudian saya sering berhubungan dengan mereka memberikan advice juga, dan ada beberapa juga yang penyintas juga. Jadi kita harus tahu sumber daya apa yang kita miliki pada saat kita isoman. Ya. Bisa dari teman-teman kanan kiri, bisa dari saudara. Dan juga saya punya akses kesehatan yang cukup baik, puskesmas juga respon, sehingga saya dipanggil untuk PCR dan dikasih obat. Sedikit banyak hal itu membuat saya menjadi lebih siap untuk menghadapi isoman. Jadi kita coba
apa sumber daya yang kita punya, daripada kita menyangkal terus, enggak, ini bukan. Lebih baik kita fokus pada apa yang kita alami. Selain sumber daya yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu, saya ini merasakan apa ketika saya isoman. Ternyata saya merasa saya didukung oleh orang banyak. Saya didukung oleh teman-teman, saya didukung oleh tetangga. Buktinya, ya begitu saya lapor Pak RT, di grup WhatsApp RT, langsung ada beberapa makanan-makanan yang disuplai. Itu kan sebuah dukungan. Saya juga dari teman-teman grup SMA, kuliah, mendapat dukungan. Jadi buat saya memang begitu sudah positif, saya langsung declare. Saya langsung bilang sama grup RT, saya langsung bilang sama grup sekolahan, saya bilang sama grup kuliah. Bukan apa-apa, karena saya butuh dukungan dari mereka. Kita nggak perlu malu. Ya, dengan mereka menyapa, say hello, bagaimana kabarnya hari ini, buat saya itu sesuatu hal yang sangat berharga. Ya, jadi selain kita punya resource-nya apa, kita juga harus tahu kita seperti apa dalam psikologisnya pada saat terpapar. Dan yang kemudian, yang ketiga adalah pada saat saya isoman, apa yang bisa saya lakukan ketika saya isoman. Ya. Dan ternyata pada saat saya isoman, saya tetap bisa bekerja dengan online. Di hari pertama, di hari kedua, kebetulan langsung ada psikotes online, interview online dari pagi sampai sore. Kemudian ada juga konsul online yang saya lakukan. Ya, dan itu ternyata membuat saya menjadi lebih enjoy dalam kondisi isoman. Nah, jadi maksud saya, pesan saya kepada teman-teman, mudah-mudahan tidak sampai terpapar. Yuk, kenali kita punya resource apa. Yuk, kita kenali kita itu merasa bagaimana pada saat kita isoman yang kedua. Ya, kalau kita ngerasa sendiri, bagaimana caranya kita punya teman. Cek nomor 1, resource-nya apa, sumber dayanya apa. Kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya orang-orang yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Dan yang ketiga, ketika kita isoman, kita masih bisa beraktivitas atau tidak. Ya, pada saat saya jadi penyintas, yang paling saya nggak kuat adalah pusingnya. Kebayang pusing, saya harus interview online, kebayang pusing, saya harus konsul online, tapi saya tetap lakukan karena itu salah satu bentuk dari saya harus bergerak. Saya harus melakukan banyak hal di situ. Nah, sehingga apa yang terjadi? Saya tidak terlalu lama. Memang gejala-gejalanya datangnya pelan-pelan. Saya anosmia kalau nggak salah di hari kelima. Anosmia itu datang terakhir dan pulang terakhir, artinya pergi terakhir anosmianya. Tapi lain-lainnya tidak terjadi. Alhamdulillah. Nah, akhirnya saya tes PCR dan dinyatakan negatif dan bisa melakukan kegiatan dengan baik. Dan alhamdulillah istri dan anak-anak saya aman dari COVID. Jadi artinya adalah pada saat kita mendapatkan kertas bahwa kita positif, itu titik awal bagaimana kita bersikap kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lama-lama untuk mendenial, menyangkal, karena memang secara psikologis pasti kita akan nyangkal, enggak. Itu yang bisa saya sharingkan, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan para teman-teman yang ada di sini, teman-teman dari 96, 97, 98, 99 dan angkatan yang lain juga di luar dari SMA 1. Saya rasa juga banyak yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan sharing saya bisa berkenan dan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya rasa itu Mas Wida dan Mbak Alin sekilas karena memang waktunya tidak terlalu lama. Iya. Oke, Mas Bayu, sehat ya? Kamu sehat ya? Alhamdulillah sudah tidak ada efek sama sekali. Nggak ada efek long COVID segala gitu? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Tapi tadi saya banyak dapat insight dari Mas Bayu punya cerita begitu ya. Ada bahwa kita punya persepsi kita sendiri ya terhadap pandemi ini ya. Terus kemudian ada saatnya pada saat kita terkena begitu, ternyata kita tidak terima gitu ya. Betul. Menolak, denial gitu ya. Enggak gitu ya. Bukan saya. Gitu. Nggak mungkin saya tapi gitu. Sudah semakin dekat gitu Mas Bayu ya. Nah, ini justru ada pertanyaan nih dari kita ya. Ada 2 pertanyaan nih Mas Bayu. Yang pertama,
yang namanya menyangkal itu kan ada teman-teman juga yang belum kena tapi menyangkal, Mas Bayu. Ya. Ada yang belum kena tapi menyangkal begitu. Terus kemudian ada yang sudah kena tapi nggak jaga diri juga gitu. Sama satu lagi, kita itu kan gini Mas Bayu ya, kita nih udah ngerasa kita udah jaga-jaga gitu. Tapi ketika tahu teman kantor kita, tetangga kita kena, kok kita rasa kayak sakit gitu loh. Ya. Tenggorokan tiba-tiba sakit gitu ya. Tiba-tiba nih, teman gua kemarin kena loh, tenggorokan tiba-tiba sakit itu loh. Ya. Kepala pusing, meriang-meriang, apa itu namanya itu? Silakan, mungkin Mas Bayu bisa kasih elaborasi itu. Matur suwun Mas Bayu. Ya, baik, pertanyaan bagus Mas Wida. Jadi memang kita seperti terbelah ya, antara yang belum kena, itu ada yang percaya dan tidak percaya sama COVID. Yang kena, itu yang saya tadi bilang, saya juga, meskipun saya sebenarnya juga masuk, kalau dari himpunan Psikologi Indonesia, saya juga masuk tim sejiwa, jadi relawan. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang membutuhkan konseling, bisa langsung ke 119, itu free. Ya, ini sekalian saya ngasih tahu promosi kegiatan itu dari HIMSI Pusat, bekerja sama dengan kantor staf kepresidenan. Jadi itu masih aktif sampai sekarang. Jadi saya juga sebenarnya punya banyak informasi tentang COVID. Tapi ternyata pada saat saya dapat kertasnya, itu saya juga nolak gitu loh. Jadi itu ada reaksi yang sangat wajar. Enggak, saya udah prokes. Waduh, gimana nih, saya nolak, gitu kan? Tapi itu situasi yang sangat wajar dan itu sangat normal, very normally. Nah, bagaimana itu sangat normal, dilakukan oleh semua orang. Tapi bagaimana kemudian kita kembali untuk aware, kembali untuk mindful dengan kondisi saat ini bahwa saya punya anak, saya punya istri, kemudian saya bisa melakukan itu. Nah, Mas Bayu mungkin mindfulnya bisa di ini Mas Bayu, mindful kan barangkali bisa disederhanakan tuh, mindful itu apa tuh Mas? Kita menyadari, mindful itu kesadaran. Jadi pada saat saya mendapatkan kertas itu saya menolak, kemudian saya stop dulu, saya masih ingat di ruangan lorong di klinik itu saya duduk dulu, kemudian saya tarik nafas dulu, saya mengendalikan diri dulu, kemudian saya kembali ke mobil, saya telepon istri saya, mengabarkan karena positif, terus kemudian siap-siap untuk isoman. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak nyaman, kita relaksasi dulu, kita menyamankan dulu. Itu yang paling penting. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang kira-kira tidak percaya sama COVID, silahkan, itu hak. Tapi jangan kemudian ketidakpercayaan itu membahayakan teman-teman di sekitar, orang-orang di sekitar dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih suka nular? Itu sebenarnya sugestible sih Mas Wida. Iya. Itu sugestible. Tetangga kita yang kena, kita yang meriang gitu. Padahal kita kayak gini aja. Nanti kalau Mbak Alin nguap, itu nanti Mas Wida ikutan nguap tuh. Iya. Coba saya tahan ya. Barangkali saya terpengaruh. Kalau di posisi ruangan ini enggak, tapi kalau sebelahan nyata biasanya suka nular. Itu sugestible. Jadi artinya kita coba. Nah, itu yang saya bilang, yuk kita belajar scanning tubuh. Scanning tubuh. Flu kan jelas. Tapi kalau saya kemarin flu-nya agak pusing sekali, nggak luar biasa. Oke, saya langsung pisah. Saya rasa itu. Dinamikanya, psikologisnya juga cukup panjang kalau sudah mulai nular-nular seperti itu. Oke, apa psikosomatis apa istilahnya ya? Kalau ada orang yang kenapa-napa, kita jadi ngerasa ikutan meriang apa segala gitu ya, Mas Bayu? Salah satunya istilahnya bisa psikosomatis. Salah satunya. Tapi kalau yang ditanyakan sama Mas Bida tadi itu lebih ke sugesti sebenarnya. Sugesti aja gitu ya. Oke, good. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin kita akan ambil satu pertanyaan, ada yang raise hand, mungkin open mic mau bertanya langsung dengan Mas Bayu. Kita batasi satu ya, karena waktu kita juga cukup terbatas. Satu pertanyaan, boleh? Mas Bayu, boleh nanya? Mas Budi Adi Tirto. Ya. Saya punya tetangga, dia kemarin isoman, tapi sudah sembuh. Pertanyaan saya, orang tersebut setelah isoman selesai, apa tanda-tandanya bahwa dia bisa berinteraksi dengan tetangga-tetangganya? Dia kawan saya jalan kaki pagi. Dan apakah yang harus saya tanyakan kepada dia, sopan atau tidak kalau mengatakan, Pak, sudah PCR atau Mas Bayu itu kalau setelah PCR, swab PCR. Swab itu. Ya. Bagaimana caranya nanya, Mas? Kalau misalnya tanda-tanda medisnya mungkin nanti Dokter Arif yang lebih paham ya, karena itu kan medis ya Mas Budi ya. Cuman kalau misalnya bagaimana kita secara norma kesopanan untuk bertanya, say hello saja, bagaimana kabarnya, terus kemudian buat saya orang-orang yang sudah terkena COVID itu biasanya akan lebih
lebih enak kalau diawali dengan bertanya kabar. Kan begitu. Oke. Apalagi yang menanyakan adalah konco jogging gitu loh. Iya, itu. Itu akan beda dengan orang yang kira-kira nggak pernah ketemu tuh ujuk-ujuk nongol, itu beda secara psikologis. Tapi kalau temen jogging, temen jalan pagi bertanya, itu akan berbeda apa namanya penangkapannya, sehingga monggo saja langsung tanya gimana, sudah selesai atau belum isomannya. Jadi awal tanya isomannya sudah selesai atau belum, sudah sempat PCR lagi atau belum. Kalau ternyata belum, ya disarankan untuk PCR. Kalau sudah hasilnya kalau negatif, ya alhamdulillah, yuk 3 hari lagi kita jogging lagi yuk. Kasih jarak dulu aja Mas Budi, jangan langsung besoknya diajak jogging gitu ya. Iya. Saya rasa kalau yang nanya adalah teman jalan itu akan lebih enak penangkapannya, penerimaannya buat para penyintas, karena itu salah satu bentuk dari perhatian. Gitu Mas Budi kurang lebih. Terima kasih Mas Bayu. Oke, sami-sami. Nah, itu tadi Mas Bayu, pertanyaan dari Mas Budi ya. Memang kita serba nggak enak ya kalau mau nanya ya hari ini ya. Takut pakai takut menyinggung dan seterusnya gitu Mas Bayu ya. Terima kasih atas jawabannya. Kang Mas dan Mbak Yu, ini Mas Bayu punya hotline service ya di 119, silahkan nanti bisa kontak ke 119 atau mungkin juga himpunan psikologi Mas dengan KSP dengan KSP ya, staf kepresidenan. Jadi kalau misalnya perlu konsultasi berkenaan dengan COVID, silahkan hubungi 119, free itu. Oke, free ya. Atau mungkin juga bisa langsung kontak direct ke Mas Bayu, kontak ke panitia, nanti kita bisa kalau ada hal-hal yang perlu barangkali bisa ke Mas Bayu juga nih. Boleh. Tapi kalau yang 119 itu yang bertugas adalah psikolog seluruh Indonesia. Psikolog seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Matur suwun Mas Bayu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Di mana ini Mas Bayu? Posisi Cilacap ya? Di Cilacap. Saya di Cilacap jaga gawang lah. Jaga gawang ya. Salam buat Kota Cilacap, 4 tahun nggak pulang. Matur suwun Mas Bayu. Oke. Mailin, itu tadi Mas Bayu udah ngasih kita ya kalau COVID itu kita punya persepsi sendiri-sendiri, dan ternyata pada saat itu datang ke kita bisa jadi kita nggak percaya juga, masih denial gitu ya. Tapi Mas Bayu tadi ingetin ya, sadari dulu saya itu kenapa. Yang kedua, saya punya sumber daya apa yang bisa saya pakai gitu Mas Bayu. Yang ketiga adalah saya bisa apa gitu loh, nggak cuma diem tapi saya harus action. Saya mau action apa dengan keadaan seperti ini, dan itulah yang membuat kita punya imun yang meningkat, tadi Mas Bayu bilang ya, punya kekuatan yang bangkit, karena kita do something, gak terus ngerokok, rebahan, ngelamun, lihat berita Facebook, wah stres. Mas Bayu matur suwun. Oke, setelah ini kita akan masuk ke bagiannya Pak Dokter ya, Pak Dokter Arif, monitor. Kita lihat dulu profilnya Pak Dokter Arif. Oke. Ya, ini dia. Ini adalah profil salah satu Kang Mas saya dari angkatan 97. Beliau berpendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jogja. Hari ini sedang bertugas di garda terdepan di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Tapi yang luar biasa seperti tadi Mas Bayu, bahwa Mas Dokter Arif malam ini sedang isoman. Ya, malam ini Mas Dokter Arif sedang isoman dan tetap mau bikin slide, tetap mau kontribusi buat kita semua. Kita sambut, silakan waktu dan tempatnya. Kasih plus yang paling meriah buat Mas Dokter Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, para senior, teman satu angkatan dan junior secara angkatan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ya. Tujuan utama dari forum ini adalah silaturahmi yang nantinya diharapkan akan ya bisa bersama kita survive dari pandemi ini. Jadi, dan mohon doanya juga tadi sampaikan Mas Wida, ya saya juga sedang survive dari COVID ya, hari ke-5. Mudah-mudahan stabil gejala ringannya. Semangat ya, Mas baik. Dokter ya. Ya, insya Allah siap. Bapak dan Ibu sekalian, jadi nanti ini akan saya sampaikan sebagai pengantar saja. Nanti diskusi kita lebih tajam dengan Dr. Tirta yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama kita.
tentang COVID terkini ya. Di sini ada Dokter Reza nih di Rumah Sakit Umum Majenang, barangkali juga sangat paham tentang COVID di Cilacap. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi stimulus untuk kita ya saling bahu-membahu lah. Kita kalau mengandalkan pemerintah saja atau tenaga medis saja tidak mungkin selesai begitu. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah ya kita akan paling tidak menurunkan angka COVID yang sekarang masih trennya itu nanti kita lihat belum begitu. Ya, slide. Next. Ya, ini saya pikir semuanya sudah banyak membaca, banyak mendengar ya tentang COVID, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan di tahun 2019 sehingga dinamakan COVID-19. Dan penyakit ini belum ada obatnya, ya. Obat yang definitif itu belum ada. Antivirus yang ada tidak menjamin 100%, tapi beberapa ada yang efektif tapi tidak definitif ya. Yang berikutnya adalah ini penyakit kita tahu self-limiting disease. Jadi artinya sebenarnya bisa sembuh sendiri. Ya. Itu tentang COVID. Ya, slide berikutnya ya. Ini barangkali nanti yang perlu menjadi perhatian, jadi bagaimana nanti kita bersikap ya. Jadi ketika tadi Mas Bayu sudah menyampaikan ketika katakanlah mendapat kertas atau kadang sekarang banyak belum mendapat kertas itu sudah yakin kalau dia COVID dengan tanda-tanda yang ada dan riwayat kontak dengan penderita COVID. Nah, ketika itu kita temui, nah kita akan klasifikasikan ya. Jadi untuk yang kolom hijau ya tidak berat itu adalah pasien yang terkonfirmasi ya dengan gejala ringan ya atau tanpa gejala. Ya, adapun gejala ringan itu salah satunya adalah demam ya, sakit tenggorokan, sakit telan ya, batuk ringan, terus pilek, anosmia atau agusia ya. Anosmia itu hilang penciuman, agusia hilang pengecap ya, rasa. Kadang makanan nggak asin dibilang asin, ada yang dan pegal-pegal. Boleh langsung nanya nggak Mas? Mungkin boleh ditahan dulu pertanyaannya. Sebentar, dengan siapa tadi? Oke, Mas. Ya. Pak Dokter Arif boleh dilanjut dulu ya. Ya. Jadi untuk yang kolom hijau tadi tidak ada gejala ya, tidak berat. Langsung klasifikasi kedua adalah berat itu dengan SpO2 atau saturasi. Ya, kalau sering kita dengar atau sering berapa sih saturasinya gitu. Nah, kalau itu di bawah 90 tanpa masker ya, tanpa oksigen itu dikatakan berat. Ya, jadi sudah ada gangguan di parunya ya. Dan yang berikutnya adalah respirasi ya, respirasi rate itu di atas 30. Jadi nafasnya cepat. Terengah-engah lah gitu. Ya. Dan pada anak ya, kalau terjadi pada anak, namun ini jarang terjadi peningkatan pernafasan serta gejala distres nafas berat. Ini tersengal-sengal juga atau nafasnya cepat ya. Terus yang klasifikasi ketiga adalah akut respiratory distress syndrome ya, terjadi kegagalan kedaruratan nafas ya, sehingga akan tampak juga orang tersengal-sengal nafasnya ya. Sepsis itu kondisi di mana infeksi virusnya tidak terkendali ya. Jadi kadar virusnya
banyak sekali sehingga terjadi sepsis, dan shock sepsis adalah shock yang terjadi karena kondisi sepsis tadi. Nah, untuk 3 hal ini ya, jadi untuk yang kapan dilakukan isoman itu saat ini bisa dilakukan untuk yang kolom hijau, jadi gejala tidak berat itu bisa isoman. Nah, kalau untuk berat dan kritis itu memang harus dirawat di rumah sakit. Nah, dan ini untuk klasifikasi. Untuk isoman nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh oleh Dr. Tirta ya. Slide. Dokter, halo. Ya. Dok, halo, perkembangan untuk COVID di Cilacap itu kira-kira gimana sekarang untuk masa sekarang? Ya, baik. Ini yang slide berikutnya, ini. Pak. Ini Pas ya, yang Bapak tanyakan. Ini saya masuk ke ini data COVID di Cilacap. Saya dapat data dari Dinas Kesehatan Cilacap ya, untuk menyampaikan ini data sampai tanggal 28 Juli, mohon maaf ya. Jadi selama bulan Juli yang kita tahu kemarin prediksinya sudah diantisipasi dari awal gitu. Jadi gelombang COVID yang berapa ini ya, sudah pasca Lebaran itu sudah kita bisa antisipasi 2 minggu pasca Lebaran langsung naik kasusnya sampai saat ini. Dan dari bulan Juni pertengahan kira-kira sampai sekarang grafiknya kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk yang yang terkonfirmasi ya, ini yang warna oranye ya, yang sembuh yang warna biru, dan yang meninggal warna merah ya. Oke, jadi ini yang meninggal ya. Yang meninggal itu per hari ini, day per day ya, daily ya. Ya. Oke, betul. Jadi memang kemarin ya ngobrol-ngobrol dengan petugas jenazah itu ya cukup kecapean juga mereka. Ternyata hampir tiap hari mereka melakukan aktivitas itu. Ya cukup menyedihkan sebenarnya. Ya, slide ini tren angka COVID ya. Slide berikutnya. Artinya setiap hari ada pasien yang di garis merah tadi Pak Dokter ya. Iya. Angka lebih dari 20 setiap hari-harinya itu ya. Iya. Jadi baik itu di rumah sakit ataupun yang di rumah juga ada. Oh, yang isoman juga ada. Monggo Pak Dokter lanjut. Yang berikutnya ini tren keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU ya. Ini ada 2 warna ya, biru tua dan biru muda. Kalau kita tahu yang biru tua adalah tempat tidur isolasi, yang biru muda ya yang jelas ICU ya. ICU tidak ada yang kosong. Hampir 100% semua. Ya. Dan untuk bor rumah sakit untuk tempat tidur isolasi juga hampir di atas 60% ya. Jadi ya seringnya di atas 80%. Ini cukup memprihatinkan ya. Dan kebetulan saya dinas di Rumah Sakit Pertamina Cilacap dari bulan Juni kita sudah diminta oleh Ibu Kepala Dinas untuk menambah jumlah ruangan atau tempat tidur isolasi itu dari 50 sekarang menjadi 80. Hampir buka 100 malah. Ya. Jadi dan itu pun penuh begitu. Sekali penuh. Ya, untuk sampai saat ini. Ya. Ini kondisinya. Yang berikutnya lah ini soal vaksin. Ya. Ini targetnya untuk Cilacap itu 1.500.000-an. Calon yang ininya yang divaksinnya Pak Dokter ya. Ya, target vaksin untuk warga Cilacap itu 1.500.000 ya. Dosis pertama
ya ini sampai bulan Juli juga kemarin ya, baru yang dosis pertama, masih dosis pertama 170.000 ya, yang sudah dosis kedua ini 106.957 ya. Dosis 3 sebenarnya ada, tapi karena keterbatasan vaksin dan dinilai cukup efektif, cukup di dosis kedua. Oke, dosis kedua. Jadi 1.500.000 itu untuk 2 dosis. Untuk iya, apa? 2 dosis. Yang 2 dosis ya. Ya. Oke. Dan Cilacap masih menggunakan Sinovac. Sinovac ya. Oke. Kalau saya kemarin hasil tes antigennya negatif, apa harus COVID, apa harus namanya harus vaksin, Dok? Gimana Mas Yuda? Dijawab dulu atau lanjut dulu? Oh, boleh. Mungkin sambil di jalan aja nggak apa-apa, direspon sebentar. Iya. Antigennya negatif, ya baiknya di vaksin saja, Pak. Oh, kayak gitu. Oh, ya. Ya, makasih, Dok. Yeah. Pak Mas Dr. Arif, ini juga Dr. Tirta sudah join di forum kita ini. Mungkin nanti bisa elaborasi langsung aja ya sama Dr. Tirta. Pak Dr. Tirta, Sugeng Dalu ini. Selamat malam. Ya, Sugeng Dalu. Assalamualaikum. Sehat-sehat Pak Dokter? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kita sambil lanjut. Mas Dr. Arif boleh dilanjutin dulu mungkin presentasinya? Ya. Nggak apa-apa ya Pak Dr. Tirta ya? Sedikit ya, Dr. Tirta ya. Sedikit lagi, nggak lama. Oke, Pak Dr. Arif boleh bantu di-pin juga. Oke, siap. Oke. Ini tentang vaksin di Cilacap ya. Jadi masih jauh sekali kekurangan target kita untuk mencapai 1.500.000 ya. Dan ini jadi kendala kita terkait dengan vaksin. Ya, slide. Ya barangkali ini kesimpulan saya, barangkali ini problem yang ada di Cilacap ya, adalah ketersediaan tempat tidur isolasi ya. Sampai saat ini masih banyak ya kita dapati kita sampai dia sudah indikasi rawat sebenarnya, tapi karena tempat tidurnya kosong maka dia harus isolasi mandiri begitu. Atau kalau ya bahkan kalau di rumah sakit kami memang disediakan tempat untuk transit. Jadi di UGD ada beberapa tempat yang kita sediakan untuk sebelum nanti dinaikkan ke mengisolasi. Yang kedua, ketersediaan oksigen ya, ini juga mungkin di media sosial juga cukup banyak kita dengar, kita lihat, dan di kita juga memang masih menjadi problem juga. Oksigen cukup sulit ya kita dapatkan. Obat-obatan juga sudah mulai sulit ya. Kita dapatkan beberapa obat yang untuk mendukung terapi COVID itu sendiri. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Tadi sudah dilihat, ini masih jauh dari target yang dihitung oleh Dinas Kesehatan, dan mudah-mudahan sih ke depan lebih cepat lagi lah masyarakat kita bisa mendapatkan vaksin. Dan problem yang mungkin tidak saya tuliskan ya soal kepatuhan warga terhadap prokes, sehingga suplai ke tempat-tempat layanan kesehatan akan bertambah terus kalau warganya juga tidak teguh dengan prokes yang ada. Barangkali itu Pak Widya. Oke, matur suwun. Terakhir.